Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada hari ini datang kepadamu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, oh Tuhan, mentahirkan hati jiwa kami, mensucikan hati kami, agar kami mampu mendengar suara Engkau, dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di dalam perikop Alkitab ini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mari kita membaca bersama-sama dan menyimak baik-baik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan singkat pada hari ini berjudul Percaya dan Alamilah. Bagian yang menjadi perhatian kita dalam renungan singkat pada hari ini diambil dari ayat 8 dan 9. Saya bacakan lagi. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Bapak Ibu, perwira ini mengalami satu kesulitan atau permasalahan hidup, yaitu bahwa hambanya lumpuh sakit menderita, dan ia sangat berharap bahwa hambanya itu sembuh. Jadi perwira ini memahami sebagai atasan seorang prajurit, hanya cukup dengan berkata kepada bawahannya, maka terlaksana seluruh instruksi yang disampaikannya. Maka pada perikop ini, dia mengaku di hadapan Tuhan Yesus bahwa dia adalah hanya seorang bawahan, dan mengatakan bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus ke dalam. Padahal dia seorang perwira, yang berarti bukan prajurit biasa. Jadi hal ini menunjukkan satu, pengakuan diri yang dinyatakan dalam sikapnya perwira ini penuh hormat bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah Raja Israel Maha Besar, Raja Maha Tinggi, penguasa tertinggi, dan dia bukan siapa-siapa. Karena itu maka dia berusaha, bersusah payah mencari agar bisa berjumpa dengan Kristus. Padahal Tuhan Yesus
tidak memakai pakaian kebesaran seorang raja saat itu. Tetapi mata hati dan nurani sang perwira ini sanggup melampaui keterbatasan hal tersebut. Itu pertama. 2. Ada kerendahan hati yang luar biasa dari prajurit Romawi yang biasa terkenal membanggakan dirinya dengan pernyataan yang tidak dibuat-buat karena dia berada di hadapan seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan oleh karenanya perwira ini merasakan betapa dia tidak layak berada di hadapan Tuhan Yesus. 3. Pengakuan dan kerendahan hati tersebut akhirnya membawa diri sang perwira itu kepada hikmat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran diri yang luar biasa bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang yang maha tidak terbatas, seorang penguasa yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka dengan iman percaya itu, ia menundukkan diri dan berucap, tidak usah datang ke rumahku Tuhan, aku nggak layak menerima kehadiran dan kebesaran. Engkau adalah penguasa yang tertinggi seluruh alam semesta. Engkau adalah maha tidak terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup merintangi Engkau Tuhan. Tempat, ruang, dan waktu tidak mampu membatasi Engkau Tuhan. Jadi aku percaya jika Engkau mengatakan satu patah kata saja, maka semuanya pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman sang perwira ini merupakan pengakuan iman percaya dia kepada Tuhan Yesus Kristus yang berada di hadapannya. Bahwa dia adalah sang pemilik hidup yang menciptakan langit dan bumi. Maka dengan hanya berkata, jadilah terang, lalu terang pun itu jadi. Bukankah demikian yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 3? Luar biasa iman sang perwira itu. Dan karena hal inilah Tuhan Yesus terkejut heran dan memuji iman percaya sang perwira itu. Maka, apakah itu iman percaya? Iman percaya merupakan pengakuan diri, kerendahan hati, kesadaran diri di hadapan hadirat Kristus bahwa dia atau Kristus adalah penguasa kehidupan. Iman percaya juga merupakan hikmat pemahaman bahwa Kristus itu adalah Raja Maha Tinggi yang layak mendapatkan penghormatan yang tertinggi dari seluruh hati dan sikap setiap kita sekalian. Iman percaya merupakan pengakuan, pernyataan satu iman yang diutarakan di dalam perkataan dan sikap bahwa Kristus adalah Khalik langit dan bumi yang maha besar, memiliki kekuasaan yang maha luas, keberadaannya tidak pernah dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Dan karena ketiga hal percaya ini dari sang perwira, maka dia mengalami kehidupan yang diperbaharui, iman percaya yang diteguhkan, dan hati serta kehidupan yang dipenuhi sukacita serta damai sejahtera. Maka pada waktu itu pun dalam percayanya, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti yang kau percaya, hambanya langsung sembuh. Pada saat itu juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda mengaku Kristen? Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai? Apakah Anda percaya dan mengalami sendiri kehidupan yang berkemelimpahan, damai sejahtera dari Kristus? Jika belum, mari kita periksa diri kita sendiri. Iman percaya Anda dan saya. Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku percaya pada Kristus dan jadi orang Kristen, tetapi tidak pernah Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati Anda sekalian. Roh Kudus tidak ada di dalam hati Anda sekalian. Maka hati-hati, itu adalah bentuk penipuan diri. Jadi, bertobat dan percayalah. Minta secara pribadi agar Kristus tinggal di dalam hatimu dan alamilah keselamatan yang penuh damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh melihat, mendengar, diingatkan betapa iman percaya yang sederhana dari sang perwira itulah yang memberi kehidupan yang berkelimpahan dan damai sejahtera. Dan karena itu maka dia boleh mengalami hidup yang berkemenangan,
hidup yang penuh dengan sukacita. Kiranya Engkau berkenan menolong kami sekalian yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu percaya, dan Tuhan tolong kami agar setiap waktu kami boleh percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau. Amin.